Menjalankan peran sebagai seorang ibu sekaligus menjadi pengusaha sukses tentu bukan hal yang mudah. Nah, bagaimana membagi waktu antara karir dan keluarga terutama saat bulan Ramadan menjadi tema perbincangan kita dalam Inspirasi Ramadan kali ini. Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan yang juga Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association, Ibu Karmelita Hartoto. Selamat sore Ibu Karmelita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, ini bagaimana puasanya, masih lancar ya sampai sekarang ya? Ya, ada lancarnya, ada juga ya. Oke, ini Ibu kita bicara soal Ramadan dan perempuan bekerja begitu ya. Kalau kita bicara soal Ramadannya dulu, momen-momen apa sih sebetulnya yang paling dinantikan dari Ibu di bulan Ramadan ini? Ya, ini momennya yang tentunya bagaimana kita dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta lah ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, di mana juga kita tentunya dengan demikian juga kita lebih berdekatan dengan keluarga, ya, kerabat gitu kan, dengan setiap hari pasti ada aja buka puasa di sini, buka puasa undangannya di mana-mana. Undangannya banyak sekali dan kesempatan-kesempatan mungkin waktunya saatnya weekend ataupun sahur itu ya saatnya kita bersama-sama keluarga. Nah, terkait dengan Ibu kegiatannya sebagai seorang pengusaha begitu ya, dan kemudian juga kan berperan sebagai seorang ibu begitu. Bagaimana kemudian bisa membagi waktu, terutama kan kalau bulan Ramadan ini lebih banyak lagi nih tuntutannya bagi keluarga ya, harus menyiapkan sahur mungkin, buka puasa bersama, itu seperti apa caranya? Ya kita ya seperti bagaimana pekerjaan aja Mas ya, kan kita juga harus pandai-pandai mengatur pembantu, mengatur bagaimana kita jam berapa kita harus pergi ke bekerja gitu ya, karena bekerja juga kan ibadah ya, bekerja juga ibadah, jadi kita coba untuk bagi waktunya sebaik mungkin lah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya weekend mungkin lebih banyak dengan keluarga. Sahur pun juga kan selalu pasti dengan keluarga ya. Tapi kalau hari-hari seperti biasa sih sebenarnya weekdays ya pasti ada undangan di sini, undangan di situ. Kemana-kemana begitu ya Bu ya. Betul. Nah, apakah selama bulan Ramadan ini ada penyesuaian begitu yang dilakukan oleh Bu Karmelita dalam pekerjaan, atau sebetulnya biasa saja, sama aja seperti hari-hari biasa? Saya rasa sih kita sama aja ya, seperti biasa kita jalankan seperti biasa dan rutin, cuman mungkin kita nggak tahan sama trafiknya aja makin berat sekarang ya. Karena mungkin banyak sekali orang-orang ngirimin bingkisan-bingkisan ya kan, jadi banyak sekali kendaraan di jalanan ya. Terutama kalau sore begitu ya Bu ya. Terutama sore hari, waduh. Menjelang buka puasa itu menguji kesabaran sekali begitu ya. Nah, saya ingin tahu juga sebetulnya Ibu sebagai seorang pengusaha begitu, kita bisa tahu lah bahwa yang namanya pengusaha mungkin didominasi oleh laki-laki begitu. Bagaimana sih sebetulnya awalnya Ibu bisa terjun sebagai pengusaha? Awalnya sebenarnya karena ayah saya waktu itu pass away ya, meninggal gitu ya, sebabnya saya harus pulang dari Inggris waktu itu untuk artinya kembali ke negara, karena saya kebetulan anak paling tua ya, jadi saya harus membantu ibu saya kan untuk mengurus segala sesuatunya juga, usaha-usaha kita gitu. Jadi awalnya dari situ gitu. Dan memang dari awal sampai sekarang pun masih sangat enjoy dengan kegiatan. Jadi satu yang sangat rutin gitu ya. Saya pikir sebenarnya kan cita-cita saya juga bukan ke situ ya, karena ayah apa saya. Kalau boleh tahu cita-citanya sebetulnya? Sebenarnya waktu itu saya masih bekerja di luar, di London waktu itu ya. Jadi saya pikir tidak ada keinginan sama sekali dari orang tua saya untuk memasukkan saya bekerja di perusahaannya, gitu, karena dianggapnya perusahaan itu bukan menjadi suatu perusahaan keluarga, tapi ingin dijalankan secara profesional gitu. Jadi anak-anak mungkin hanya menjadi shareholders atau apa gitu, tapi keinginan Allah kan berbeda ya. Iya, betul sekali. Kan, jalannya beda. Jalannya beda. Jadi kita juga tidak pernah tahu. Ayah saya juga dulu pernah menjadi ketua umum INSA, juga pernah juga di Kadin juga gitu ya. Jadi memang jadi turun-temurun ya Bu ya, diturunkan? Ya, bukan diturunkan. Jadi memang benar-benar ini jalannya Allah gitu ya. Jalannya Allah yang sama sekali tidak pernah di pikiran saya. Gitu. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa memang kalau kita bicara soal pengusaha, bisnis dan sebagainya itu kan didominasi oleh pria begitu ya, laki-laki begitu. Bagaimana kemudian sampai sekarang Ibu bisa survive gitu ya? Kiat-kiatnya apa bisa survive di bisnis seperti ini? Saya rasa sekarang zamannya sudah berbeda ya. Gender itu sudah tidak masalah lagi. Dan kebetulan saya juga di usaha saya maupun di organisasi, saya sangat-sangat didukung oleh kawan-kawan saya ya. Jadi mereka mendukung sekali, teman-teman yang saya yang wanita-wanita juga banyak ya, jadi mereka juga didukung oleh teman-teman di organisasi ya. Jadi saya rasa sih so far saya
merasa saya nggak ada masalah. Oke. Teman-teman Ibu Karmelita mungkin juga wanita karir juga, sudah berkeluarga juga dan kemudian juga aktif di organisasi itu banyak Ibu? Ada beberapa, di Kadin pun juga ada beberapa. Dan mereka juga sama seperti Ibu masih giat bekerja juga di Ya, malah bulan mungkin puasa lebih ini? aktif juga mungkin dari saya ya, mereka juga Oke. sama. Nah, saya ingin tanya juga sebetulnya kalau bicara soal tantangan nih sebagai seorang pengusaha, apa sih yang paling berat sebagai pengusaha itu tantangannya, Bu Karmelita? Tantangannya justru sebenarnya kalau dilihat itu adalah bagaimana menghadapi era globalisasi sekarang ini, bagaimana kita harus survive ya, apalagi di dunia pelayaran, dunia logistik sekarang ini kan sangat-sangat kompetitif ya. Walaupun pemerintah kita ini Pak Jokowi sudah menginginkan adanya poros maritim ya, sehingga mungkin untuk dalam hal ini transportasi harusnya akan lebih baik kan gitu ya. Tapi tentunya bukan hanya di dalam negeri aja, di luar negeri juga akan juga berat, terutama kalau kita bicara soal pelayaran saat ini. Mungkin hanya 30% ya, ada 30% atau 40% pengusaha pelayaran ini yang banyak kapal-kapalnya juga terhenti gitu ya. Ya karena juga beratnya daripada keadaan sekarang ya. Jadi kargo-kargo atau tender-tender yang ada sekarang berkurang dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan di stop gitu ya, atau renegosiasi lagi harga-harganya. Kalau di Kadin, Bu Karmelita mengurusi perhubungan ya Bu ya, transportasi begitu. Kalau melihat dengan Pak Jokowi kemarin yang berusaha untuk menggenjot infrastruktur di mana-mana begitu, bagaimana Anda melihat ini? Bagus sekali. Kalau Mas lihat juga sekarang kan di kota-kota lain ya, sudah banyak sekali nih di pulau-kepulauan Wasior dan lain-lain yang di daerah timur sudah terbangun pelabuhan-pelabuhan. Mungkin Pak Yonan sebagai Menteri Perhubungan sudah membangun lebih dari 100 pelabuhan dalam waktu 1,5 tahun. Ada pelabuhan yang mungkin belum jadi pada saat itu, yang diperbarui, ya, yang dibenahi. Ada 150 pelabuhan. Tapi dia sendiri membangun sekitar 35 pelabuhan baru dalam 1,5 tahun. Selain daripada itu juga ada juga airport juga. Beliau juga membenahi airport sekitar 100-an lebih airport, dan mungkin ada 15 airport baru. Jadi luar biasa. Jauh lebih lancar kalau untuk transportasi, dan ini membantu logistik juga tentu saja begitu. Betul. Bu, ini kan ya bukan hanya sebagai ibu, sebagai pengusaha, tapi kemudian juga ibu aktif di Kadin, aktif di INSA juga begitu. Artinya bebannya bukan hanya sebagai pengusaha dan keluarga, tapi kemudian juga di organisasi. Ini lebih sulit lagi dong membagi waktunya. Ya kebetulan putra dan putri saya sudah cukup besar ya, sudah bisa mempunyai kegiatan sendiri ya. Jadi saya juga sudah tidak terlalu berat lah, paling sekali-sekali harus holiday karena mereka adanya tinggal di Indonesia, mereka ada di Inggris gitu. Cuman selain daripada itu sih ya saya dengan suami saja kan gitu. Oke. Kalau begitu kita break dulu, Bu Karmelita, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan.